We will go up, 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 up. With Jesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh bangun di pagi hari tanpa kurang suatu apapun. Dan biarlah Tuhan kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan menjadi kekuatan untuk kami menghadapi hari-hari kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Shalom semuanya. Selamat pagi. Ya, tema kita adalah exalting the lowly atau meninggikan yang rendah. Ya, Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semua. Ya, hari ini kita akan merenungkan pesan Alkitab tentang pentingnya tidak menganggap rendah orang lain dalam hidup kita. Ya, di dunia yang seringkali penuh dengan penilaian-penilaian, penghakiman bahkan ya, kita sebagai pengikut Kristus dipanggil untuk menjalani hidup yang mengasihi, menghormati sesama, tidak menganggap rendah sesama. Ya, Bapak Ibu, seperti yang kita tahu, orang gampang sekali menganggap rendah sesamanya. Ya, begitu juga kita, tanpa kita sadari kita gampang sekali menganggap orang rendah, apalagi orang itu ada di bawah kita gitu ya. Orang itu kemampuannya ada di bawah kita, levelnya ada di bawah kita. Dalam Yakobus 2 ayat 8 sampai 9 yang berbunyi, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, ya garis bawahi, memandang muka, kamu berbuat dosa. Berbuat dosa loh Bapak Ibu, kalau memandang muka, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Ya, jadi firman Tuhan pagi hari ini yang kita baca, hanya dengan memandang muka aja kita udah berbuat dosa, Bapak Ibu. Kita memandang perbedaan-perbedaan, kita sudah berbuat dosa. Jadi dalam ayat ini Yakobus dengan tegas mengingatkan kita tentang bahaya menganggap rendah orang lain. Ya, jadi sangat berbahaya Bapak Ibu. Cuman kita memilih-milih orang untuk menjadi teman kita atau memilih-milih orang untuk kita hormati, untuk kita segani, kita berbuat dosa. Nah, loh. Ya. Jadi berhati-hati Bapak Ibu. Sebagai anak Tuhan tentunya kekuatan kita adalah dalam kasih. Ya, kita punya kekuatan di dalam kasih. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mengasihi tanpa syarat, Bapak Ibu. Nggak ada syarat apapun, ya. Jadi nggak ada syarat dan ketentuan katanya. Nggak boleh ada syarat dan ketentuan. Sama seperti Tuhan kita, Yesus Kristus, itu mengasihi kita tanpa syarat. Kasih itu adalah kekuatan yang bisa menyatukan kita sebagai komunitas iman. Cuman kasih, hanya kasih aja yang bisa mempersatukan kita Bapak Ibu. Di tengah perbedaan karakter-karakter kita yang unik-unik, semua kita unik karakternya. Semua kita punya background, punya basic, punya budaya yang berbeda, cara-cara, tata krama, norma-norma yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kadang mengagetkan orang lain gitu. Seperti contoh, orang Betawi kalau ngomong kan kasar gitu ya. Antara orang tua dan anak aja udah kasar banget. Bisa bahasanya mereka kalau anaknya lagi ngeyel gitu ya. Orang tuanya bisa, gigi lo gendut gitu. Coba bayangin, masa giginya gendut? Itu dari mana coba? Bahasa yang kasar gitu ya, dipakai oleh budaya-budaya tertentu atau budaya Batak gitu ya. Keras, kenceng kalau ngomong. Jujur Li, saya kalau ketemu orang Batak gitu ya, atau kalau ngelihat-ngelihat konten-konten orang Batak itu kayak bergetar gitu ya. Bahasa-bahasa mereka tuh eh, contohnya ya mereka kalau berjualan online gitu ya.
itu jualannya itu kayak nembak-nembak gitu. "Ah, kalian ini kelamaan, kalian," marah-marah gitu loh. Sa sama customer-nya sendiri itu bisa marah-marah. Saya pernah beli satu barang di TikTok atau di mana gitu ya, itu yang jual orang Batak. Saya beli loh, waktu saya beli saya dimarahin, "Ah, lama kali, kenapa nggak dari tadi sih? Itulah kalian terlalu lelet kalian." Wih, buset, ngeri banget gitu ya. Dan waktu saya scroll-scroll, saya lihat-lihat cara-cara orang Batak rata-rata seperti itu, rata-rata. Ya, termasuk ada sahabat saya yang ada berkecimpung di dunia penjualan online, ya, jualan online. Itu ngomongnya tuh kasar banget gitu, ngomongnya tuh nakutin. Menurut mereka katanya ini strategi penjualan, ini supaya mereka mau tertarik untuk beli. Lah, itu menurut mereka gitu ya. Tapi menurut kita yang bukan dari suku dan budaya itu menakutkan gitu. Terus bagaimana apa kabarnya dengan pembeli adalah raja? Udah nggak ada lagi, ya. Malah teman saya udah nggak pakai lagi slogan itu pembeli adalah raja. Apalah, di sini bukan pembeli bukan raja ya, dibilang begitu. Pembeli bukan raja ya, jadi kalian jangan gaya-gayaan di sini. Kalau kalian nggak punya uang nggak usah beli, ya miskin aja kalian. Aduh, bahasanya Bapak Ibu mengerikan. Tapi kembali lagi, ini adalah budaya gitu ya. Cara-cara budaya-budaya orang yang akhirnya dipertemukan kita di gereja, komunitas-komunitas, dimanapun kita berada, kita dipertemukan dengan cara-cara adat budaya orang-orang lain gitu, ketemu dengan kita. Lalu apa yang terjadi? Kalau tanpa kasih, tanpa ada Tuhan di dalam kehidupan kita, ini bakalan hancur lebur Bapak Ibu. Akan hancur-hancuran. Kita tidak akan dapat menghormati, saling menghargai satu dengan yang lainnya tanpa kasih. Karena dengan kelakuan kita, orang-orang timur gitu ya, orang Manado, orang Ambon itu gampang sekali marah. Ya, gampang sekali marah, gampang sumbu pendek. Jadi waktu disenggol, kalau orang Betawi bilang senggol bacok. Kalau orang Manado bilang tasontong sadikita pela basar gitu ya kalau orang Manado bilang. Jadi eh, untuk mencampur adukan budaya-budaya itu nggak gampang Bapak Ibu. Cuman dengan kekuatan kasih. Tanpa kasih itu gereja pasti akan hancur lebur dengan berbagai macam keunikan-keunikan kita. Amin Bapak Ibu. Dan kita lihat nih, ada satu contoh di dalam Lukas 18 ayat 9. Di sini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan Bapak Ibu tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Budaya Batak, Manado mantap dan cocok. Ya, iya itu abang ya. Batman. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Yesus menceritakan perumpamaan ini. Di 18 ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan dan bukan orang Farisi. Bukan orang Farisi itu. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu, di sini ceritanya adalah ada dua orang. Yang satu orang Farisi dan yang satu Zakius pemungut cukai. Mereka sama-sama ke bait Allah dan berdoa. Ya, Yesus memberikan perumpamaan ini. Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu tahu siapa orang Farisi dan siapa pemungut cukai. Orang Farisi ini kalau saya mau gambarkan dia berdoa dengan mengucap syukur betapa baiknya Tuhan. Kalau saya ini orang yang rendah hati, kalau saya ini tidak pernah marah, saya tidak pernah membanding-bandingkan orang lain, saya tidak jahat, saya diberkati melimpah-limpah. Wah, pokoknya semua yang membanggakan diri, Bapak Ibu. Tetapi si pemungut cukai waktu datang ke bait Allah, dia berdoa bahkan dia tidak bisa angkat kepalanya. Ya, dia minder dan dia pukul-pukul dadanya lalu dia bilang, "Siapakah aku ini manusia yang berdosa?"
Di sini Bapak Ibu, kita bisa lihat ya, doa orang Farisi dan pemungut cukai ini. Di sini Tuhan bilang, pulangnya siapa yang dibenarkan? Bukan orang Farisi itu, Yesus bilang. Bukan orang Farisi itu, tapi si pemungut cukai yang dibenarkan, ya. Jadi barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Di sini kita belajar Bapak Ibu, bagaimana kalau kita meninggikan diri, maka kita akan direndahkan, ya. Dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Ini Yesus sendiri yang memberikan perumpamaan itu buat kita semua. Apalagi kita semua di sini hamba-hamba Tuhan, ya. Hati-hati, hati-hati dengan segala ketenaran, dengan segala pengakuan-pengakuan, pembuktian-pembuktian, saya lebih diurapi, saya lebih dipakai Tuhan, saya lebih hebat, saya lebih ahli, gereja saya lebih besar, jemaat saya lebih banyak. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita udah ada pada tahap itu kita benar-benar harus hati-hati. Jangan sampai kita melihat diri kita ada di atas, lalu merendahkan orang-orang yang ada di bawah, yang gereja-gereja kecil, hamba-hamba Tuhan yang di pedesaan, atau hamba-hamba Tuhan yang jemaatnya sedikit. Akhirnya kita melihat, oh sayalah yang paling diurapi, sayalah yang paling hebat, sayalah yang dipakai Tuhan. Nah, jadi di sini kita mau belajar. Jangan sampai waktu Tuhan percayakan saudara hal-hal yang baik, hal-hal yang lebih besar. Ingat, jangan sampai saudara jatuh dengan segala kesombongan. Mari kita sama-sama merendahkan diri kita supaya apa? Tuhan makin tinggikan kita, Tuhan makin pakai lagi ya dengan caranya. Bapak Ibu, saya kutip dari laman Psychology Today, itu ada teori perbandingan. Di sini ketika mereka merasa kurang baik atau lebih rendah, mereka mungkin merasa lebih baik dengan merendahkan orang lain, membuat mereka merasa lebih unggul dalam perbandingan. Ya, jadi dalam Psychology Today ini itu ada teori perbandingan, di mana ketika kita ini merasa kurang baik atau kita lebih rendah dari orang lain, untuk kita bisa merasa lebih baik, kita bikin diri dengan cara merendahkan orang lain supaya kelihatan kita lebih hebat. Ini dalam artian kita membuli orang, Bapak Ibu, ya. Kalau kita udah membuli orang, bikin lucu-lucu orang, eh, eh, apa nggak, tanpa kita sadarin kita udah ngatain orang bahwa orang itu unik lah dengan karakternya, orang itu cara berpakaiannya lah kurang bagus dan lain sebagainya. Supaya apa? Waktu orang itu direndahkan, kita yang akan naik gitu ya. Kita yang lebih unggul, kita akan terlihat lebih baik. Dan Bapak Ibu, ada lagi tipenya yang lagi tren sekarang. Ini pun kita harus sangat-sangat berhati-hati. Itu yang namanya adalah gangguan psikologi. Orang yang suka menghina dapat dikatakan sebagai gangguan kepribadian narsistik. Nah, loh, ya, dengan istilah NPD atau Narcissistic Personality Disorder, ya. Sekarang ini lagi rame banget dengan NPD, ya. Jangan bilang Bapak Ibu, oh, untung saya enggak, untung saya enggak, untung saya orangnya introvert, atau untung saya enggak suka dengan sosial media, untung saya enggak suka tampil. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Kita semua bisa kena, bisa kena. Di era zaman persaingan sekarang ini siapapun bisa kena. Ya, untuk kita menonjolkan diri kita, cara kita apa? Kita jadi narsis, kita jadi maunya tampil gitu ya, memaksakan diri tampil padahal itu akan menjatuhkan diri kita sendiri. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, jadi ini adalah gangguan. NPD ini adalah gangguan yang dialami seseorang dengan tanda kecenderungan untuk menilai dirinya sendiri sebagai orang yang sangat penting secara berlebihan. Ya, Bapak Ibu, secara penting secara berlebihan. Jadi bahaya narsistik ini adalah itu orangnya fokus pada dirinya sendiri, cenderung egois,
tidak peduli dengan yang dialami orang lain. Nah, ini yang terjadi nih hari-hari ini, Bapak Ibu. Tidak memiliki empati. Aduh, udah nggak ada lagi rasa gitu ya untuk kasihan sama orang, rasa untuk peduli udah nggak ada lagi. Bahkan terkadang tidak berperilaku sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Seperti yang kita tahu, sosial media sekarang untuk buat jadi viral, kita melakukan hal yang aneh-aneh. Ya, kita semua udah lihat, kita semua udah tahu. Supaya bisa viral, mereka bisa menggunakan bahasa-bahasa yang kasar. Bapak Ibu pasti pernah lihat. Satu kali saya melihat sebuah konten dokter. Tapi bahasa dokter itu sangat mengerikan. Aduh, 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 ngilu banget gitu. Ngilu banget. Dia menjelaskan sebuah pelajaran, tapi dengan bahasa yang mengerikan, sangat mengerikan gitu. Jadi dia bikin bahasa itu menjadi bahasa sehari-hari. Aduh, nggak bisa dicontohin lah sama saya, nggak bisa dicontohin karena udah terlalu parah gitu. Sampai saya, ini orang bikin konten tapi dokter tapi bahasanya kok ngeri banget gitu. Ini kalau dibaca anak-anak seakan-akan ini bahasa sehari-hari yang boleh digunakan gitu untuk pembicaraan, untuk apa namanya obrolan. Itu ngeri gitu. Padahal waktu saya ikutin itu apa namanya, kontennya bagus-bagus gitu eee, tentang kedokteran, kesehatan gitu. Tetapi bahasa yang disampaikan orang itu sangat mengerikan. Aduh, bener-bener, ih, kok bisa sih orang ini bahasanya seperti itu. Tapi itu yang terjadi sekarang ini, hari ini, ya. Perilaku dengan aturan dan norma yang aneh gitu. Mereka berperilaku yang sangat aneh untuk membuat konten-konten mereka tuh viral, membuat orang menonton konten-konten mereka. Akhirnya mereka tanpa sadar, mereka masuk ke dunia yang namanya NPD. Supaya apa? Mereka menjadi terkenal, mereka menjadi apa namanya, lebih diperhatikan orang lain dan mereka jadi lebih hebat. Apakah orang-orang yang berbahasa kasar ini akan memiliki empati? Saya rasa sih tidak ya Bapak Ibu. Karena baru bahasanya aja sudah menentukan siapa orang itu. Ya, baru bahasanya sudah menentukan bahwa orang ini cenderung kejam kalau menurut saya, cenderung nggak peduli sama orang lain. Jadi Bapak Ibu hati-hati dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan anggap itu adalah normal. Jangan anggap itu adalah normal. Mari kita selaraskan diri kita dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan hal-hal yang baik dari Tuhan. Kalau kita udah mulai menyimpang dari ajaran-ajaran Tuhan, sekalipun Bapak Ibu doktor, profesor, kalau kita udah menganggap diri kita udah paling baik, udah paling ahli, udah paling luar biasa, maka akan ada satu momen di mana kita akan menjadi orang yang menganggap diri kita lebih hebat dan kita akan bilang bahwa Yesus bukan Tuhan. Atau kita akan ngumpulin orang-orang menjadi mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dan habis itu kita yang ngaku bahwa saya adalah Isa Al-Masih yang turun kedua kali, ya. Bapak Ibu, ini bukan contoh yang saya karang-karang. Ini ada ya Bapak Ibu, ada orangnya. Jadi Bapak Ibu hati-hati. Mari kita sama-sama merendahkan diri kita, merendahkan hati kita supaya apa? Tuhanlah yang akan meninggikan kita. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir untuk kata penutup. Orang yang sombong itu ibarat orang yang berdiri di atas gunung. Dia melihat orang lain kecil, namun dia nggak sadar kalau orang lain melihat dia juga kecil, Bapak Ibu. Ya, jadi sama-sama kecil. Ya, orang itu di sana, kita di sini. Kita melihat orang itu kecil, orang di sana juga melihat kita kecil. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang sombong. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu sharingkan, ceritakan pengalaman Anda sewaktu Anda diremehkan orang lain, bagaimana sikap Anda? Di-sharingkan di breakout room masing-masing. Dan nomor 2, apakah menurut Anda menjadi terkenal itu sangat penting? Jelaskan. Ya,
Supaya apa? Supaya kita tersadar bahwa ternyata menjadi terkenal itu nggak terlalu penting bagi kehidupan kita. Tapi terserah Bapak Ibu. Kalau menurut Bapak Ibu penting, silakan di-sharing-kan dan jelaskan. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kiranya Engkau tolong kami memulai hari-hari kami Tuhan. Membuat kami menjadi orang-orang yang rendah hati, dan kami percaya ya Bapak, Engkau terus menjaga kami, melindungi kami Tuhan dari segala mara bahaya, dari segala kelakuan-kelakuan kotor Tuhan, karakter-karakter yang tidak daripadamu Tuhan. Biarlah Engkau yang pimpin kami Tuhan, supaya kami dapat sungguh-sungguh selaras berjalan dengan firman-Mu Tuhan. Engkaulah menjadi pedoman bagi kehidupan kami, penolong bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.